Belanda mulai mengirimkan jet tempur multiperan F-16 ke Angkatan Udara Ukraina. Hal ini dikonfirmasi oleh Menteri Pertahanan Belanda Ruben Brekelmans selama kunjungan tertutup ke Kharkiv, Ukraina. Meskipun menteri tersebut tidak menyebutkan jumlah pasti pesawat dalam pengiriman awal ini, ia menyebutkan 24 jet lainnya akan menyusul dalam beberapa bulan mendatang. Sebelumnya, Belanda secara resmi menjanjikan seluruh armada F-16-nya sejumlah 42 pesawat. Rencana untuk menyerahkan 18 jet tempur sekaligus dalam pengiriman pertama juga ditegaskan pada Desember 2023 oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, dikutip dari Defense Express. Sebagai pengingat, beberapa jet ini dijadwalkan untuk pusat pelatihan di Rumania di mana pilot Ukraina akan dilatih untuk mengoperasikannya. Meski begitu, bukan hanya jumlah pesawat yang memengaruhi medan perang, tetapi juga kemampuan mereka. F-16 Belanda memiliki peralatan dan peningkatan khusus yang membedakannya dari jet yang sebelumnya diterima dari Denmark. Meski demikian, bukan hanya jumlah unit tempur yang membuat perbedaan di medan perang, tetapi juga kemampuan mereka. F-16 Belanda yang baru tiba memiliki peralatan dan peningkatan khusus yang membedakannya dari jet yang sebelumnya diterima dari Denmark. Pertama-tama, semua F-16 yang dipasok ke Ukraina oleh Belanda, Denmark, Norwegia, dan Belgia dibuat antara akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1990-an di Fokker di Belanda dan Sabca di Belgia. Pada pertengahan tahun 2000-an, pesawat-pesawat tersebut telah menjalani midlife update, MLU, yang meningkatkannya ke standar M65. Pembaruan ini mencakup pengintegrasian senjata berpemandu presisi untuk serangan darat dan penyempurnaan sistem kokpit, radar, dan perangkat lunak. Namun, sebagian besar fungsi F-16 bergantung pada peralatan tambahan, khususnya POD eksternal. Jet tempur Belanda, misalnya, dilengkapi dengan POD seperti sistem pengintaian Mars dan Rekselite, POD peperangan elektronik KLK-131, dan POD navigasi dan penargetan Lantirn, bersama dengan POD Lightning Edge dan sniper yang lebih canggih. POD ini dapat meningkatkan kondisi operasi, kemampuan, dan kewaspadaan situasional secara signifikan. Misalnya, POD ALK-131, yang diproduksi oleh Northrop Grumman, mendeteksi paparan radar musuh dan menghasilkan gangguan untuk mengganggu sistem radar musuh yang berbasis di darat dan udara. Selain itu, beberapa F-16 Belanda juga dilengkapi dengan tiang E-Chips CGS, yang memberikan peringatan rudal dan menyebarkan tindakan pencegahan untuk mengganggu rudal musuh yang datang. POD lain, seperti Lantirn, Lightning Edge, dan Sniper, hampir tidak akan memiliki dampak substansial, setidaknya dalam kondisi operasi Ukraina. Tujuannya adalah untuk membantu penargetan senjata berpemandu presisi, menggunakan penunjuk laser. Namun, pesawat tempur Ukraina selama misi dukungan udara hanya dapat meluncurkan serangan jarak jauh dari ketinggian rendah pada jarak di bawah 40 km, yang berarti mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan peralatan penerangan target. Kompatibilitas bawaan F-16 dengan bom luncur pintar seperti SBD dan Jammer akan menguntungkan bagi Ukraina. Beberapa POD sudah ketinggalan zaman, seperti POD pengintaian Mars, yang menggunakan kamera untuk fotografi udara. Perangkat ini, variasi dari sistem POD pengintaian udara taktis AS, dibuat oleh produsen asal Denmark, Perutsen, yang sekarang dikenal sebagai Therma. Untuk menggantikannya, Belanda membeli POD Rekselite yang lebih canggih.